juga Tuhan yang melihat hati uang sama nanti. Jadi percaya juga saudara kita yang lain diselamatkan ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita. Tuhan juga nggak mau kita egois hanya masuk sendiri ke surga. Tuhan juga kita harus membawa saudara-saudara kita masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan maupun segala firman-Mu, percaya Tuhan, kami semakin melekat kepada Tuhan, semakin hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kami masih di bumi ini hanyalah perkembangan kami sementara. Bila kami hidup dalam kebenaran Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, ajari kami dalam setiap bertindak, bahkan bertutur kata. Bila setiap hidup kami menyenangkan hati Tuhan, kami juga menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami dapat membawa saudara-saudara kami layak untuk Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lanjut ibadah kami, acara kami selanjutnya. Tuhan juga yang memberkati. Terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Silakan para ketua. AI kan ketua ya. Dan acara apa itu? Oh, acara MC dong. Iya, mau ada saksian ya? Tuhan nggak boleh ya. Aku nggak boleh ngomong apa-apa karena aku nggak tahu. Diri nih. MC saksian satu orang aja. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kepada Ibu Swempri mengatakan biarlah kita boleh melekat dalam Tuhan Yesus ya saudara. Jikalau kita melekat pada Tuhan Yesus, manusia tidak dapat memisahkan kita ya saudara. Karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita ya saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini memberi dorongan kepada kita untuk kita selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus ya saudara. Kita selalu ingat betapa besarnya kasih Tuhan Yesus pada kita. Kita juga ya saudara beri hati kepada Tuhan Yesus agar kita banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan ya saudara. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah ya saudara, kita boleh jalani dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan siapa yang ingin menyaksikan cita Tuhan ya saudara. Kita mau menyenangkan hari Tuhan. Kita naikkan satu pujian bersaksi terus Tuhan sampai Tuhan datang misalkan ya. Satu dua coba. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Siapa saudara yang ingin menyaksikan cinta Tuhan? Saya mau bersaksi ya. Ya. Bisa kembali anak ini ya video yang saya mau sampaikan. Diri nah. Oh diri. Orang tua pun masih. Oh iya. Salam saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya ingin menyaksikan cinta Tuhan terhadap hamba ini Tuhan. Dimana di tahun 2021 saya tuh masih aktif masak, masih pekerjaan apa-apa, masih sehat lah gitu ya saudara, masih gemuk. Pada saya gemuk kan nggak gemuk banget sih. Dan di tahun 22 akhir Januari itu saya mulai ada gejala-gejala kurang enak badan saya. Tapi di Januari itu saya walaupun masih tetap masak, saya mungkin di akhir Januari dah tiba-tiba tuh saya habis masak bekal buat Ica tuh ke kantor. Habis masak saya kok habis empuk, perut saya nggak enak kali ya. Habis empuk, belum selesai empuk langsung kayak kelengan gitu, kelengan
jatuh. Terus itu saya jalan juga lambat-lambat sampai saya duduk di tempat tidur, saya cari-cari obat. Di situ saya sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa ya, si Ica udah kerja, Beden atau Ica, saya sendirian. Saya cari obat amlodipin. Memang selama itu saya nggak pernah minum, jarang-jarang minum amlodipin gitu ya. Saya pikir kan waktu di tensi BNT tuh normal-normal aja gitu ya. Pas udah selesai saya itu, saya kebingungan itu. Nggak lama saya nanya, Jun gimana ya kalau ini supaya jangan stroke supaya gitu. Nah udah akhirnya ya saya bilang Jun gitu, ya nggak apa-apa si Beden tensi. Pas pulang nganter Ica saya tensi. Nah teh coba teh tensi badan saya teh, badan Nona teh di tensi emang tinggi nih 190 tinggi. Nah itu saya belum ada punya obat kolesterol, belum ada obatnya gitu apa, belum di kartunya, cuma sama gula darah. Gula darahnya juga tinggi, berapa ya, 298 gitu tinggi. Wah ini mah saya takut, udah saya duduk aja mau mente, tapi ya udah saya sambil doa aja gitu. Nah terus saya berobat di Jatinegara, di klinik dimana aja saya udah berobat ke pas mau lebaran saya bulan April kalau nggak salah ya, April pertengahan tanggal 18 apa ya, saya sering bikin ketupat masak ketupat sayur mulu gitu makannya, karena di luaran kan kagak ada jualan gitu ya, saya makan ketupat mulu. Nah di situ saya juga nggak tahu tuh, belum punya kartunya sampai saya hampir setuk sebelah dari ini sebelah nih tangan kanan sebelah gitu ya, mulut juga hampir mau menyong gitu. Udah pas saya udah berobat gitu ke klinik dekat rumah Jengkol, Benang juga tahu. Pas saya berobat di situ, saya minta rujukan. Saya tanya ke Bente, teh apa saya apa Nono mau dirujuk aja gitu ya. Terus ya terserah Nono katanya. Udah saya minta ini aja, minta potonginan aja dari klinik. Nah situ untung Henry pada datang, Sani juga ada gitu ya, lagi pada kumpul tuh. Padahal kan udah ada Henry gitu ya. Akhirnya dia dirujuknya di Terminal Galaxy Bekasi. Nah di situ saya jalanin perobatan di situ, nggak dirawat karena kata dokter ini dulu udah katanya minum obat. Nah di situ Henry tuh yang daftarin segala apa sampai nembus setnya gitu ya. Saya pas pulang dari situ nggak tahu tiba-tiba kok badan saya agak mendingan gitu nih, udah nggak semutan nggak ini gitu, sudah juga ini kata Bentena kalau lu kenapa-napa di jalanan lo merasa udah nggak enak, gue berhenti dulu, istirahat dulu jalan. Enggak teh nggak apa-apa kok, gue agak sehat kok nggak apa-apa. Udah terus saya berobat sampai bulan apa ya, bulan Oktober. Terus minum obat itu, saya kalau minum obat tuh sehari minum ada 4, ada 3 terus sekali minum. Sampai ya kurang lebih sama obat-obat lain kalau dicampur sama vitamin apa. Tapi itu vitamin saya nggak minum karena udah kebanyakan obat. Ya cuma hanya yang penting aja gitu, yang ada obat saraf. Jadi obat saraf saya minumin terus. Ya saya minumin sampai bulan Oktober itu sampai masuk rumah sakit ke Polri. Itu saya ini rasa kaki, rasa dingin dari sini mulai rasain dari kaki sampai ke dada, ke goncang-goncang gitu, gimana nggak keluar deh. Terus teh gue mau dirawat aja teh kayak ini ke Polri. Udah di situ dirawat, masuk hari Selasa keboknya tuh gula saya 73. Di situ saya hampir apa ya, udah nggak sadar gitu ya. Ya tapi Tuhan, kalau di situ selalu berdoa sama Tuhan, jangan sampai kenapa-napa gitu ya. Kalau dikasih sakit begini ya biarin lah, saya terima aja gitu kan, asal yang lain-lain. Sampai saya pasrah nih, ditusuk aja Pak, saya udah ngerasain deh. Udah, kalau dulu saya nggak mau, kadang-kadang suka nggak mau sama suster gitu ya.
Terus saya nggak mau diambil darah, sehari bisa 3 kali udah ambil darah tuh. Nah terus di situ sampai saya juga kan menyonya juga ngobrolnya gimana nih gue sampai gini, gue kuat atau enggak ya, tapi dalam hati saya tapi saya masih punya keluarga kan, masih yang masih saya perlu melihat gitu kan. Nah di situ pas saya masih bertahan, katanya gimana dong, ya udah sih berdoa aja deh, enak kan lo masih punya Ica dong ini gitu, masih punya cucu, punya anak, asal masih mau ke depan lo harus kuat gitu. Ya udah saya kuatin gitu ya betul. Terus nyonya apa kebingungan, gue juga ikut bingung sama keadaan Luna, maksudnya penyakitnya. Ya habis gimana, sebaiknya gue juga nggak ngerti katanya, harus gimana, coba tanya yang ngerti supaya gue sehat harus gimana. Terus di bulan Oktober tuh kalau nggak salah ya, gue bilang katanya obat emasnya kalau masih cemas terus katanya udah aja diminum gitu kan. Saya dengar tuh kata-kata cuy begitu, udah saya nggak minum tuh ya, udah pada nggak minum satu semuanya, saya nggak minum gitu obat yang dari Hermina gitu, saya nggak minum deh, saya kuat-kuatin deh gitu. Saya minum cuman hanya obat-obat itu aja, yang gula, obat tensi, kolesterol belum punya. Nah terus yang pas Juni itu terus saya beli obat kolesterol, oh ternyata kolesterol tinggi gitu, kolesterol saya 200, hampir sama obat gula yang saya ini nih, tinggi itu 298 juga, hampir sama yang gula dulu. Waduh kalau gitu kena kolesterol ini. Menurut saya sebetulnya bisa sekarang bete lagi diurut-urutin tangan kaki yang mau kesana seperti itu. Jangan terus nah itu kan katanya saya juga ikutin obat-obatan dari ini aja kadang-kadang. Nih di sini ada obat katanya, obat yang untuk ginjal ya katanya kan. Nah katanya obat ini aja nih, yang ada videonya nih, dengerin ya. Yang pertama obat barioli, yang kedua antibiotik, yang ketiga antivirus, dan yang keempat diuretik. Agar ginjal tetap sehat, selalu perhatikan waktu termasuk saat minum obat. Berikut ini 4 obat berisiko. Nah itu ya obat-obat yang kagak boleh diminum ya. Ada 4 itu, antibiotik, gak boleh keseringan, kalau paksa aja gitu, anti nyeri, antivirus, anti alergi, anti ya itulah, enggak itu merusak ginjal. Nah itu saya kan pas udah berobat lagi tuh ke Jatinegara, hasil obatnya itu gak kata udah berobat aja kalau cocok di Jatinegara, berobatnya dokter Edi Jatinegara gitu. Di situ saya HbA1 saya tuh tadinya 12,2, seharusnya kan 6,5 sampai 7. Pas udah ke dokter Edi, HbA1-nya itu udah 8, udah berkurang 4 lebih lah gitu ya. Disitu puji Tuhan gitu, saya udah dikasih sedikit-sedikit sakitnya udah berkurang. Tapi di sini saya ada penyakit, kata si Mary kan waktu di langsung Mary bilang itu ada sedikit sel yang masuk ke II katanya, atau di sini saya ada tumor dikit ini, tapi tumor kadang-kadang hilang sakit tapi nggak pengaruh ini gitu nih, kalau tumor dengan jinak gitu ya. Ya lama lah prosesnya. Nah di sini juga ada video 3 mitos stroke. Wah ini ada baru lagi nih ya. Pertama adalah katanya stroke itu nggak bisa sembuh. Nah ini kita perlu tahu. Jadi stroke itu sangat bisa sembuh, titik ya. Terutama kalau seumpama bisa dapat golden period 4,5 jam dari pecah pembuluh darah, itu masih sangat bisa diobati sampai ke pulih total. Jadi bukan cuma 1-2 kasus yang sebetulnya saya pernah lihat, tapi banyak banget teman-teman yang dalam golden period ini bisa pulih total ya. Nah lalu kemudian stroke ini katanya nggak bisa dicegah. Salah guys, itu benar-benar mitos ya. Jadi stroke itu penyebabnya apa?
prinsipnya adalah bukan cuma tentang tensi, gula, atau kolesterol, tapi itu masalah radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, coba cari aja di literatur, baca aja uji klinis, banyak banget bicara tentang antioksidan. Dan itu satu-satunya solusi untuk melawan Yang mana lagi semua. Nah, ini Nanti